Baim Wong kembali menjadi sasaran hujatan para netizen yang budiman setelah Paula Verhoeven mengungkapkan perubahan sikap anak-anaknya. Paula merasa sedih lantaran Keanu dan Kenzo terlihat sangat takut bertemu dengan dirinya. Bahkan dalam video yang dibagikan ke media sosial, Kenzo terang-terangan mengusir Paula karena takut akan dimarahi oleh sang ayah Baim Wong. Sebagai seorang ibu, Paula justru tetap meluruskan cara berpikir sang anak dan menyebut Baim Wong adalah orang yang baik. Ia berusaha menenangkan Kenzo supaya tidak takut bertemu dengannya. Apalagi Paula tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak-anaknya. Setelah video tersebut diunggah oleh Paula dan menjadi viral, banyak netizen yang berbakti langsung memberikan simpati dan dukungan supaya hak asuh anak bisa jatuh ke tangan Paula. Mengingat Paula adalah seorang ibu yang sudah mengandung dan melahirkan Keanu dan Kenzo, maka netizen yang berbakti berharap ada keadilan baginya. Di sisi lain, Baim Wong justru panen hujatan setelah diduga mempengaruhi anak-anaknya. Banyak netizen yang budiman menduga ucapan Kenzo yang takut Paula dimarahi oleh ayahnya itu bukan tanpa sebab. Netizen yang berbakti menduga Baim Wong sudah mempengaruhi anak-anak supaya tidak mau bertemu dengan ibunya. Oleh sebab itu, banyak seruan boikot terhadap karya-karya film terbaru Baim Wong yang tengah dipersiapkan. Baim Wong baru saja memulai karirnya sebagai produser film, namun masalah rumah tangganya ini seperti membawa dirinya dalam kehancuran. Tidak sedikit juga yang menyerukan cancel culture supaya Baim Wong merasakan efek jera atas perbuatan buruknya terhadap Paula. Ini bukan pertama kalinya netizen yang berbakti menyerukan boikot terhadap Baim Wong. Sebelumnya, ia juga menerima banyak hujatan ketika mengungkapkan perceraiannya sambil menyinggung soal dugaan perselingkuhan Paula. Baim Wong dinilai salah mengambil sikap lantaran membeberkan aib istrinya sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur ya, gue sebagai seorang ayah sakit hati banget loh dengernya. Seorang anak laki-laki itu sangat butuh sosok ibunya. Dunianya, cinta pertamanya ya ibunya. Sekeras apapun usaha kita untuk memisahkan di antara keduanya, nggak akan bisa bos. Mau didoktrin kayak gimana pun tetap nggak bisa. Lu pikir aja tuh anak kecil bisa ngomongnya kayak gitu coba. Bisa punya pemikiran kayak gitu, itu kenapa? Kita harus apa kak? Jagain mama, kita pergi aja yuk kak. Bayangin, anak kecil loh yang ngomong. Tandanya mereka itu memiliki naluri dan kontak batin yang kuat. Jadi percuma bosku. Kalau kata gue ya udahlah kalian cerai aja. Tapi jangan anak yang jadi korbannya juga. Sebenarnya kalian cerai aja itu anak udah jadi korban. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi bos. Anak tetap butuh kasih sayang kalian berdua. Jangan dibatesin. Kalau ibunya pengen ketemu ya udahlah ketemu aja. Jangan diomel-omelin, jangan dimarah-marahin di depan anak juga. Kasihan loh itu anaknya. Sebenarnya apa sih persamaan antara Paula Verhoeven sama Tsania Marwah? Diduga keduanya itu sulit banget ketemu anak kandungnya. Jadi baru-baru ini Paula Verhoeven itu baru aja ngepost video viral di akunnya terkait dengan dia itu sulit banget ketemu dengan anaknya. Walaupun pada akhirnya bertemu, tapi kalian dengerin baik-baik deh. Anaknya itu menyuruh ibunya untuk pulang karena takut ayahnya akan marahi ibunya. Gue sebagai seorang ibu yang anaknya hampir sama lah umurnya sama anaknya Paula, bener-bener terenyuh banget nonton ini nih. Jujur, anak seumur ini nggak mungkin banget ngomong seperti itu kalau tidak. Yang pertama adalah melihat ayah dan ibunya berantem secara langsung, dan yang kedua adalah doktrinan dari orang terdekat. Seenggaknya itu yang gue alami di keluarga gue sendiri. Seperti yang bisa kamu lihat sendiri bahwa anak umur segitu itu membutuhkan sebuah stimulasi serta interaksi sosial. Itulah yang membentuk perilaku anak di kemudian hari. Sebejat-bejatnya orang tua, itulah tetap orang tua kita. Dan jika memang kedua orang tuanya memiliki masalah masing-masing nih, janganlah dibawa ke anak-anaknya, geng. Masalah orang dewasa tetaplah masalah orang dewasa. Kayaknya memang tidak etis jika anak itu dibawa ke masalah-masalah orang dewasa. Tapi kalau kita lihat lagi tentang hak asuh anak setelah perceraian, ternyata dasar hukumnya itu terbagi dua, untuk muslim dan non-muslim. Kalau untuk muslim kita bisa lihat di pasal 105 terkait dengan kumpulan hukum Islam. Pada intinya adalah untuk hak asuh anak di bawah 12 tahun itu masih dengan ibunya. Sedangkan 12 tahun itu anak bisa memilih untuk tinggal dengan ayahnya atau ibunya. Bagi non-muslim bisa mengacu pada jurisprudensi. Kalian bisa lihat di sini bahwa kurang lebih sama ya, bahwa anak di bawah umur itu tetap dengan ibunya. Kecuali ibunya itu terbukti tidak dapat merawat anaknya. Jadi intinya mau non-muslim ataupun muslim semua itu sama ya. Anak di bawah umur itu masih dengan asuhan ibunya.
Lagian gue juga bingung nih, mantan suaminya Paula sama Sania Marwa itu kok kayak lebih cewek daripada cewek gitu. Kok rempong bener? Biasanya kan yang rempong cewek, ini kok yang rempong cowok. Apakah benar-benar tidak becus ibunya sampai nggak bisa ketemu anaknya? Please banget ayah ibu, masalah dewasa itu jangan dibawa ke anak. Karena anak sekecil itu memorinya tuh bener-bener kuat loh. Kalau kamu kira anak kamu tuh bakal lupa, nggak. Pasti sampai dewasa itu bakal kebawa. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika dia dewasa nanti. Please stop bersifat egois. Itu sih menurut gue, gimana menurut kalian? Paula, akhirnya kau tumbang juga, akhirnya kau sakit. Dalam tekanan batin, tekanan sosial hari ini, kau tetap tegar, tetap tersenyum. Tapi akhirnya jatuh sakit juga. Semoga Paula kau cepat sembuh, cepat kembali beraktivitas, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Saat seorang ibu seperti Paula dan juga seperti kita mendengarkan anaknya merintih menangis, melarang ibunya datang karena takut dimarahin papahnya, rasanya begitu pilu, begitu pedih, begitu sakit kita rasakan. Ternyata selama ini anak-anak itu yang dikatakan tidak mau bertemu ibunya, takut kepada ibunya, ternyata di situ ada udang di balik mie. Anak-anak itu pastinya ditakuti, yang akhirnya setiap mamanya datang, mereka takut untuk bertemu. Tapi anak kecil itu mungkin satu hari bisa diam, satu hari bisa bohong, tapi di dalam tekanan anak-anak itu akan bicara jujur. Dan kini kejujuran itu sudah terbuka. Kenapa dia takut untuk bertemu mamanya? Karena takut dimarahin papahnya. Rasanya begitu pilu, begitu pedih, begitu sedih saat melihat, mendengar kata-kata yang keluar dari anak kecil ini. Kita yang tidak merasakan pun rasa pilu. Bagaimana untuk memperjuangkan haknya, bagaimana untuk menyembuhkan luka-luka anak ini. Sungguh pilu mendengarnya, sungguh pedih mendengarnya, juga miris kejadian ini. Inilah yang saya benci dalam perceraian yang mengorbankan anak-anak yang tak berdosa. Apalagi apa yang terjadi dengan Paula ini sungguh memilukan. Perceraian banyak terjadi di luar sana. Tapi wahai bapak-bapak, jangan kau larang anak-anak mereka bertemu orang tuanya, apalagi ibunya. Ibu adalah surga mereka para anaknya. Tidak ada kata anak-anak benci pada ibunya, apalagi ibunya tidak bersalah pada mereka, apalagi kepada anak yang kecil tidak punya dosa saat ini. Wahai bapak-bapak di luar sana, kalian bisa bercerai berpisah menjadi mantan, tapi anak-anak selamanya anak kandung darah dagingnya tidak bisa diputuskan. Kok begitu kejam melarang anak-anak memberikan kasih sayang dan mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Sungguh pilu rasanya jika mendengar dan melihat apa yang terjadi padamu, wahai Paula. Semoga menjadi wanita yang tegar, wanita yang hebat, wanita yang bisa berjuang. Hari ini sakitmu, pedihmu sudah ditutup dengan kesuksesanmu. Pilumu sudah kau tutup dengan raihan cita-cita yang selama ini kau pendam. Semoga kau selalu sukses, semoga selalu dalam lindungan Allah, dan semoga Paula akan terus meraih cita-citanya, akan terus meraih kesuksesannya. Paula adalah wanita pejuang contoh bagi kami bahwa kesedihan, kegagalan tidak harus diratapi, tapi dijadikan bara api semangat menuju kesuksesan untuk mencapai cita-citanya dan meraih masa depan yang lebih baik.
Digugat cerai, Paula masih bersyukur bersuami Baim Wong. Nah, di dalam video tersebut, Paula Verhoeven ini menceritakan semua permasalahan yang ada di sosial media tentang dirinya gitu ya guys, termasuk tentang perceraiannya. Nah, ada nih di dalam momen gitu, Deddy Corbuzier ini tuh menanyakan bagaimana sih proses hijrahnya Paula gitu guys, dan bagaimana Paula ini itu menyikapi tentang perceraian sampai dihujat netizen habis-habisan gitu. Nah, dengan bijaknya Paula ini menyebutkan atau mengatakan kalau dirinya ini bersyukur banget gitu loh ketemu dengan Baim atau dipertemukan dengan Baim Wong. Karena dengan adanya Baim Wong, Paula ini itu menjadi kayak lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu guys, dan lebih dekat lagi dengan agama gitu loh. Bahkan Paula ini juga menyebutkan kalau nggak ada Baim Wong mungkin nggak ada Paula yang sekarang gitu. Tentu di sini Deddy Corbuzier ini sangat kayak kaget ya gitu loh. Padahal kan gara-gara Baim Wong, Paula ini tuh kayak dihujat satu Indonesia gitu loh guys. Nah, di sini Paula ini cuma ya senyum aja. Nah, di podcast ini Deddy Corbuzier ini juga sempat mengatakan kalau dirinya ini tuh mendukung 100% Paula gitu ya guys. Nah, apakah ini sinyal atau tanda-tanda kalau semua perkataan Baim Wong tentang Paula ini itu bohong gitu guys? Hanya cuman pengen sensasi gitu?